Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair ya Teh Dainta. Oke, sudah jelas suaranya? Boleh dibantu panitia untuk off mic yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kondusif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Khususnya nikmat yang paling krusial yang dimiliki oleh umat manusia, nikmat keimanan. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat beribadah, dan nikmat berkumpul ya dengan orang-orang soleh insya Allah. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah berkumpulnya kita di sini sama-sama adalah dalam rangka mengikuti jejak-jejak Rasulullah ya. Kita nanti lihat sama-sama bagaimana jejak-jejak Rasulullah dalam literasi. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Siap, bismillah. Kita akan membahas tentang dari kata ke karya, dari remaja untuk dunia. Ya, kita belajar bagaimana sih caranya agar kita jadi anak-anak muda yang literasinya tuh tinggi. Ya, membaca, menulis, memahami, kemudian menjadikan itu sebagai karya, sebagai bentuk kebermanfaatan kita kepada dunia. Ya, kira-kira seperti apa tahap-tahapannya? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa ke sana? Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya potret realita literasi anak-anak muda Indonesia gimana. Teman-teman, ini aku udah ganti eh, apa halaman kedua, ganti nggak di teman-teman PPT-nya? Ganti kah? Berganti. Tentang, oh udah ganti ya? Oke, alhamdulillah. Teman-teman, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih realita tentang literasi atau pendidikan atau kegemarannya kira-kira ya pelajar-pelajar di Indonesia. Jadi atau rakyat di Indonesia itu seperti apa sih? Gitu ya. Kita bisa melihat salah satu potretnya itu dari data PISA. PISA itu dia melihat bagaimana kualitas atau skor dari matematika, sains, dan membaca. Ya, jadi literasi juga dilihat nih dari berbagai negara, seperti apa sih tingkat literasinya, seperti apa sih tingkat kemampuan bermatematika ya dan berbagai ilmu pengetahuan. Ternyata ini fakta yang terjadi ya ini 2022 sampai 2023 nih ya. Indonesia itu ada di urutan 69, skornya 396. Ini termasuk yang merah. Ya, merah itu artinya dia rendah, ya, rendah sekali. Nih, eh, negara-negara yang berwarna merah. Sedangkan yang tinggi, ini berarti yang tadi ya, membaca, kemudian sains sama matematikanya tinggi, itu ada di negara-negara ini nih, Singapura yang paling tinggi ya, ya atau Jepang, dan negara-negara lainnya. Ya, ini menunjukkan berarti minat baca orang-orang Indonesia itu masih rendah. Ini jadi PR kita sama-sama. Ya mungkin kalau hal simpelnya, kalau kita lagi di transportasi umum, apakah di KRL atau di mana gitu ya, kemudian kita melihat nih anak-anak muda atau jam kosong deh, ya. Sering lihat ya kalau lagi ada jam kosong nih di kelas. Kira-kira anak-anak tuh paling banyak tuh ngapain? Para pemuda ini paling banyak apa yang mereka lakukan? Apakah scrolling
Apakah baca buku, apakah baca Al-Quran, kira-kira yang paling banyak yang mana? Mungkin baca Nah, Quran. itu bisa menunjukkan bagaimana Baca kualitas Quran. kecintaan kita akan membaca. Oke ya. Kemudian kita juga bisa lihat lagi fakta, kalau ini 2024 ya, tentang bagaimana rata-rata orang Indonesia dalam bermedia sosial. Berapa jam media sosial kita ya. Di sini ada data nih dari sekian banyak negara, ternyata Indonesia itu ada di 10 besar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada di peringkat 9. Jadi kita termasuk yang tinggi screen time-nya. 3 jam, 11 menit rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu di media sosial. Ya, bayangin 3 jam. Kita nggak tahu ya di media sosial ini apa yang dilakukan, apakah melihat hal-hal yang ya udah yang lucu-lucu aja seperti lihat TikTok, lihat Instagram, video kucing apalah gitu ya. Atau lihat sesuatu yang bermanfaat. Ini juga bisa jadi potret. Oh, ternyata kita tuh masih sangat-sangat besar ya menghabiskan waktu untuk kelalaiannya. Bandingkan sama Jepang nih. Jepang yang paling akhir itu rata-rata bermedia sosialnya cuma 53 menit dalam sehari. Ini juga yang akhirnya timbul ya disebut penyakit brain rot. Yang akhirnya bukannya otak kita bentuk kita mensyukuri Allah memberikan kita otak kan adalah dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya ya. Dengan membaca, menulis, berpikir, memahami, itu cara kita bersyukur. Tapi ketika yang kita lakukan ternyata malah memasukkan banyak sampah ke dalam otak kita, sampai akhirnya dia berkurang fungsinya, ya, jadi gampang lupa, jadi gampang ke distrak, jadi lupa mengerjakan hal-hal yang besar. Itu salah satu tanda kita nggak bersyukur sama Allah. Ya, ini hati-hati ya, karena kata Allah kalau nggak bersyukur, kalau kita kufur nikmat, tunggulah sampai Allah memberikan azabnya. Ya, hati-hati. Gitu. Maka teman-teman, kita harus memahami sebenarnya seperti apa sih Al-Quran, hadis, sirah gitu ya, bagaimana Islam meminta kita untuk Cuma bisa mencintai di sini ada. literasi, untuk mencintai membaca, menulis, memahami. Ternyata ya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau kita kembali kepada Islam, itu sangat-sangat besar teladannya ya sangat-sangat besar perintahnya untuk kita mau membaca, belajar untuk kita mau memahami gitu. Jadi sebelum kita berlanjut pada aku pengen berkarya, oh aku pengen bisa punya karir yang bagus, aku pengen bisa pendidikan sampai S3 sampai profesor dan seterusnya ya, maka mari kita dasarkan semangat untuk belajar dan membaca. Membaca dan menulis ini karena ini perintah Allah. Ya, karena ini dalam Al-Quran dan ini adalah bentuk keimanan kita. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Alaq. Ini adalah ayat yang pertama kali turun. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah membaca. Ya, Allah memerintahkan kita membaca. Jadi kita kalau membaca buku, kita belajar niatnya karena apa sih? Karena ingin mengikuti perintah Allah. Ya, dan insya Allah berpahala ya kalau kita niatkan kita belajar, kita membaca karena Allah. Aktivitas belajar kita insya Allah akan berpahala. Di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah berfirman, bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ternyata ketika Allah meminta kita membaca, itu nggak hanya membaca selesai, tapi membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kata Allah ketika kita membaca, ketika kita belajar, sertakan Allah. Ya, jadi jangan sampai kata Allah, jangan sampai ketika kita membaca justru menjauhkan kita dari Allah. Ya, berapa banyak anak-anak muda yang ketika dia baca buku, dia nggak melandaskan itu dengan keimanan, justru bacaan bukunya menjauhkan dia dari Islam. Apakah bacaan bukunya ada kemaksiatan di dalamnya? Atau baca bukunya ternyata berlawanan dengan apa yang di Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, kemudian dia jadi menyalahi Al-Qurannya ya. Hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi. Jadi hati-hati juga. Kata Allah, bacalah tapi sertakan juga Allah di dalamnya.
Kemudian Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi yang mengajarkan kita adalah Allah. Karena Allah itu adalah Maha Ilmu. Allah yang Maha Mengetahui. Segala ilmu pengetahuan, segala ilmu yang ada di alam raya ini, yang memiliki adalah Allah. Yang paling cerdas, yang paling pintar, yang tahu ilmu dari segala sisi sudut zaman dan waktu adalah Allah. Maka ketika hari ini kita lagi belajar, kemudian kita bisa memahami sesuatu, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami matematika, bisa memahami fisika, bisa memahami ilmu-ilmu yang berkembang saat ini ya. Ada ilmu psikologi, ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi. Itu hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh Allah. Gitu. Dan ketika kita mau diajarkan oleh Allah pemahaman sesuatu ilmu apapun itu, Allah yang mengajarkan kita dengan perantara kalam. Perantara kalam itu apa sih? Ya, ternyata kalam itu ketika dibaca tafsirnya adalah aktivitas membaca dan menulis. Jadi perantara kita agar Allah memahamkan ilmu kepada kita adalah membaca dan menulis. Gitu karena di dunia ini ada sunnatullah ya. Ada cara ya agar Allah tuh mau mengajari kita. Nggak mungkin kita cuma diem, kita cuma nongkrong, scrolling berjam-jam, kemudian kita mengetahui sesuatu gitu kan nggak mungkin. Ya kata Allah perantaranya kalam, perantaranya membaca dan menulis gitu. Maka sering-seringlah kita ya, bersemangatlah kita untuk membaca dan menulis, yaitu yang akhirnya membuat Allah mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Gitu ya. Kemudian ketika kita melihat jejak literasi, ya, Islam itu sejak awal atau ketika kita melihat sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata sangat-sangat erat dengan kegiatan membaca dan menulis. Ya, jadi kalau kita nggak suka membaca dan menulis, itu berarti kita udah mundur sangat-sangat jauh dari generasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hati-hati. Teman-teman coba lihat gambar yang ada di ujung kiri atas ini ya. Ini adalah sebuah kitab. Ini adalah kitab Al-Quran tertua di dunia yang ditemukan. Ya, ini ada di Museum Manuskrip Birmingham. Ya, jadi ditemukan Al-Quran tertua di dunia. Ketika dites karbon, jadi kalau eh, ilmuwan yang meneliti tentang manuskrip kuno, itu bisa dites karbon sehingga diketahui umur manuskripnya tuh sudah berapa tahun gitu ya. Nah, ketika dites karbon, ternyata usia Al-Quran ini yang dari lembar kulit hewan, usianya itu sekitar 645 Masehi. Masya Allah ya, atau tahun 24 Hijriyah. Ini kayaknya beberapa tahun berselang setelah Rasulullah itu wafat. Dan ketika dilihat ayat-ayat yang ada di dalamnya, yang ada di dalam manuskrip ini, itu sama dengan Al-Quran yang ada hari ini. Jadi nggak ada perubahan. Ya, ini sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah itu menjaga keaslian Al-Quran. Walaupun sudah berjarak 1400 tahun lebih. Gitu. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tulis menulis ya, menulis wahyu. Kalau di zaman Rasulullah kan para sahabatnya menulis wahyu, menulis Al-Qur'an itu ada yang di lembar kulit hewan, ada yang di batu, ya, ada yang di pelepah kurma ya dimanapun itu. Tapi kegiatan menulisnya itu sudah ada dari dulu. Ya, dan Masya Allah ya, Al-Quran itu pun juga salah satu bentuk bagaimana Al-Quran umat Islam itu punya literasi yang sangat tinggi. Ya, bahwa mukjizatnya aja adalah Al-Quran. Mukjizatnya aja adalah kalimat-kalimat Allah yang bisa kita genggam, yang bisa kita pelajari, yang kalau kita dalami tafsirnya, wah kita akan takjub dengan bagaimana susunan-susunan kata demi katanya yang luar biasa. Jadi Al-Qur'annya sendiri aja udah literasi dan dari Rasulullah dan generasi sahabat-sahabatnya, mereka udah sering menulis dan memahami bacaan. Ya, apakah itu Al-Qur'an?
Atau mungkin surat-surat dari negara lain ya. Kita ingat kalau di generasinya sahabat Rasulullah itu ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah anak muda sekretaris Rasulullah yang memiliki gelar sang penulis wahyu. Jadi memang dia yang menuliskan apapun wahyu ayat-ayat Al-Quran yang turun dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Dia adalah seorang anak yang sangat-sangat cerdas dan punya kemampuan literasi yang tinggi. Jadi pernah diminta sama Rasulullah untuk mempelajari kitab Yahudi dan Zaid bin Sabit berhasil mempelajarinya dalam waktu sekitar 2 pekan. Jadi sekitar 2 pekan tuh dia udah bisa paham, ya punya kemampuan untuk memahami, mengolah informasi, ya dan punya juga kemampuan untuk memahami bahasa. Jadi diminta juga Zaid bin Sabit ini sama Rasulullah pelajari bahasa Suryani, bahasa Ibrani, karena waktu itu ada surat-surat kan ya dari kerajaan-kerajaan lain yang itu juga harus dipahami. Ya, jadi bayangkan ya, di zamannya Rasulullah, bahkan seorang anak muda, dia udah bisa beberapa bahasa, menguasai beberapa bahasa, dan punya kemampuan menulis dan membaca yang luar biasa. Nah, ini kecerdasannya sangat-sangat tinggi, gitu ya. Jadi hati-hati nih kalau kita anak-anak muda, ternyata nggak mampu membaca satu buku, apakah karena kita malas, apakah karena kita bosan ya, kalau kebanyakan scrolling ya, brain rot, itu salah satu efeknya adalah kemampuan fokus kita sangat-sangat rendah. Jadi untuk bisa fokus baca buku, duduk 30 menit, 1 jam, itu sesuatu hal yang sulit untuk orang yang udah kecanduan media sosial. Ya, jadi gimana kita mau belajar, gimana kita mau membaca, menyerap informasi, ketika kemampuan fokus kita aja rendah, ya. Ini yang harus kita evaluasi ya, dan hati-hati kalau udah sampai adiksi media sosial. Itu di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian ketika kita berlanjut di zaman tabi'in, tabi'at, itu juga tradisi menulis dan membacanya sangat-sangat tinggi. Ya, bagaimana para perawi hadis ya menyampaikan satu ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya. Kita kenal ada Imam Bukhari, seorang seorang ulama hadis yang luar biasa ya. Imam Bukhari ini teman-teman usia 10 tahun itu sudah menghafal Al-Quran dan beliau menghafalkan ratusan ribu hadis sepanjang hidupnya. Dan kecintaannya terhadap ilmu ya, terhadap ilmu hadis, kecintaannya terhadap dia membuat karya itu sangat-sangat luar biasa. Dia mengunjungi berbagai pusat peradaban Islam, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ke Mesir, Suriah, ke Irak, demi mengumpulkan dan memverifikasi berbagai hadis yang tersebar saat itu, ya, karena saat itu kondisinya hadis itu campur baur tuh. Ada yang sahih, ada yang asli, ada yang palsu, itu semua diverifikasi, diseleksi ketat oleh Imam Bukhari. Ya, gurunya aja ada 1.000. Jadi bayangin bagaimana kecerdasannya Imam Bukhari, bagaimana kegigihan dia dalam belajar dan berkarya dan semuanya dia persembahkan untuk Allah. Ya dia persembahkan buat umat. Jadi dia punya misi gimana caranya umat Islam ini bisa tahu yang mana hadis yang benar, yang asli, mana yang enggak. Gitu. Dan dia menjalankan itu selama 16 tahun. Yaitu juga menunjukkan literasi yang sangat-sangat tinggi. Ya, sampai ini kalau teman-teman lihat ada sebuah gambar, ini ilustrasi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang ada di Baghdad, ini dahulu ya di abad ke-8, sekitar 13 Masehi, di zaman Golden Age. Jadi dulu kalau kita lihat nih, anak-anak muda nongkrongnya di Baitul Hikmah ini. Ya kalau sekarang mungkin ada nggak ya? Dia kayak perpustakaan, katakanlah perpustakaan nasional tuh yang ada di Jakarta. Tapi dia nggak hanya untuk membaca buku aja, tapi di situ ada tempat riset, di situ ada tempat menerjemahkan berbagai ilmu dari seluruh dunia, diterjemahkan ke bahasa Arab. Ada ruang diskusinya, ada ruang seminarnya, ada ruang berkaryanya, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kebayang ya gimana kerennya anak-anak muda dahulu, karena mereka sukanya itu belajar.
Ini juga menunjukkan ya, literasi berkembang sangat-sangat pesat. Terjadi ledakan ilmu pengetahuan. Jadi benar-benar ilmu pengetahuan itu sangat-sangat maju dan berkembang. Apakah dari matematikanya, apakah dari fisikanya, dari bidang optiknya, dari bidang kedokterannya, bidang kimia, bidang robotik. Wah, Masya Allah deh, terjadi ledakan. Ledakan ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman pergi ke Turki, kemudian main ke Istana Topkapi, itu di bagian depannya ada sebuah museum, museum ilmu pengetahuan dari masa Golden Age ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya penemuan-penemuan terdahulu. Ya, ini adalah contoh ya sebuah kemajuan literasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, maka bandingkan kondisi saat itu ya, saat Golden Age di zaman Dinasti Abbasiyah dengan anak-anak muda hari ini. Yang tadi kita dilihat di awal, skor PISA-nya merah. Yang mungkin kemampuan membacanya aja rendah. Atau mungkin orang-orang yang bisa masuk universitas, bisa lulus S1, itu sangat-sangat sedikit di Indonesia. Ya, kalau tadi Teteh lihat, datanya itu hanya 10% dari seluruh penduduk Indonesia yang bisa punya gelar S1. Jadi betapa jauhnya hari ini kita dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka ini adalah PR besar untuk kita, ya, untuk teman-teman yang Allah kasih privilege untuk bisa sekolah SMA. Semoga ya, insya Allah Allah kasih privilege juga untuk teman-teman bisa lulus S1, S2, S3. Ya, dan semoga dengan privilege itu kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kita bisa memberikan manfaat yang sebenar-benarnya. Itu ya, jadi Masya Allah Islam itu dengan ilmu pengetahuan sangat-sangat erat. Nah, teman-teman ini ada sedikit gambaran ya bagaimana dari ilmu pengetahuan itu berkembang di zaman Golden Age. Ini adalah video, kita coba tonton sebentar, oke? Okay, class. Shh. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So, Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Age. Of course, it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated discoveries that drew on knowledge of the ancients. A great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff.
He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Oke, kira-kira gitu ya, teman-teman. Boleh ditonton selengkapnya di YouTube. Tapi itu cerita tentang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang sangat-sangat cepat. Gitu. Bentar ya, ini cara back-nya gimana? Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Gitu, maka teman-teman, suara aku terdengar kah? Oke, siap. Makasih sudah berespon. Maka teman-teman, salah satu hal yang luar biasa yang kita pelajari dari bagaimana teladan-teladan di sejarah dahulu adalah bagaimana muara dari karya-karya besar. Ya, jadi ketika kita mau membaca dan menulis, kita mau belajar, kita mau berkarya, kita mau menciptakan sesuatu, itu muaranya apa sih? Akhirnya tuh apa sih? Ya, apakah kita belajar itu, kita sekolah, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, apakah cuma untuk, oh biar nanti aku bisa dapat kerja, biar bisa berkarir, biar bisa punya uang sebanyak-banyaknya, biar bisa beli rumah, dan seterusnya, hanya untuk diri sendiri. Ya, apakah itu akhir dari karya-karya kita? Karena kalau kita lihat tadi ya, Imam Bukhari, kita lihat para ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, kita lihat Zaid bin Sabit, ketika mereka berkarya, ketika mereka menciptakan sesuatu, muaranya adalah karena mereka ingin menjadikan karya-karya itu sebagai modal mereka meraih surga. Ya, ini ada sebuah quote yang luar biasa ya, ini tata kutip dari buku judulnya Para Ulama Gila Baca. Di situ disebutkan segala kesulitan dan kepayahan ini hanyalah untuk berkhidmat pada agama, mendapat ridho Allah, membantu penyebaran kitab-kitab, menyebarkan sunnah Nabi dan ilmu-ilmu Islam. Ya, Masya Allah ya. Jadi semuanya harus kita arahkan lagi kepada kebermanfaatan. Ya, karena kita ingin meraih ridhonya Allah, mendapat ridho Allah. Ya, kenapa? Karena dunia itu nggak butuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tapi mereka tidak punya akhlak. Ya, tapi mereka nggak punya moral, nggak punya adab, mereka berbuat kecurangan, mereka berbuat kerusakan. Ketika ilmu disandingkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka hanya akan menimbulkan kerusakan. Ya, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang nggak beriman. eh jadi hati-hati ketika kita hanya mendewakan ilmu semata tanpa kita membersamakan itu dengan Allah, ya, tanpa kita membersamakan itu dengan iman. Kalau kita lihat genosida yang terjadi di Gaza, kira-kira kehancuran atau kerusakan dan kejahatan yang ada dalam genosida Gaza itu banyak nggak andil dari orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang belajarnya itu sampai profesor, punya penelitian yang luar biasa, ya itu orang cerdas semua tuh di sana. Yang bisa bikin rudal, yang bisa bikin pesawat tempur, yang bisa suplai senjata, yang bisa mengendalikan eh, kepentingan politik, itu adalah orang-orang yang belajarnya tuh lama. Ya, yang belajar ilmu pengetahuan, yang neliti di labnya tuh lama. Tapi ketika nggak disandingkan dengan iman, ya udah ilmu-ilmu itu hanya akan menciptakan kerusakan di muka bumi. Ya, atau berapa banyak ya koruptor-koruptor di negara ini yang kalau kita lihat pendidikannya tinggi. Ya, yang lulusannya itu PhD dari lulusan ternama top university di dunia, yaitu banyak. Tapi kenapa bisa korupsi? Karena tadi nggak menyandingkan ilmunya untuk akhirat, untuk keimanan.
kita ya anak-anak muda muslim, pemuda muslim harus punya semangat belajar meningkatkan kompetensi untuk Allah, untuk mencapai ridha Allah. Sehingga yang muncul adalah kebermanfaatan. Itu. Maka kita bahas sekarang ya, sebenarnya apa sih pentingnya membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah dua kegiatan yang dia harus satu paket. Ketika hanya membaca tanpa disertai menulis, maka ilmu-ilmu itu akan mudah menguap begitu saja. Ya, jadi menulis itu ibaratnya dia mengikat ilmu. Kalau kita hanya membaca, ya udah mungkin yang terserap itu cuma 20-30%. Tapi kalau membaca dan menulis, dia mengikatnya akan lebih kuat, lebih komprehensif. Apalagi kalau ditambah dengan menyampaikan, membaca, menulis, menyampaikan, wah itu insya Allah akan lebih komprehensif lagi. Kemudian nggak mungkin juga menulis tanpa membaca. Karena menulis itu ibaratnya teko yang menuangkan air ke dalam gelas-gelas. Jadi kalau kita menulis terus gitu ya, tapi nggak ada asupan bacaannya, ya maka tulisan-tulisannya akan dangkal. Makanya membaca dan menulis ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Oke, kita bahas bismillah. Yang pertama, membaca dan menulis itu dia punya fungsi mengkristalkan ilmu, pemahaman, dan hikmah bagi penulis. Ya, jadi ilmu itu ada tahapan-tahapannya hingga ilmu menjadi wisdom, menjadi hikmah. Dan inilah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, ya Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang mendapatkan hikmah, itulah orang yang mendapatkan karunia yang sangat besar. Dan tahapan untuk mencapai hikmah, itu memerlukan kemampuan berpikir yang mendalam. Dan itu yang diajarkan Islam. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali perintah-perintah untuk membaca, untuk belajar, untuk merenungi. Ya, Allah suka di akhir-akhir ayat ya Allah tuh suka afala tafakkarun, afala tadzakkarun. Ya, apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak merenungi? Apakah kamu tidak melihat langit? Ada nggak yang cacat di sana? Coba lihat lagi, kata Allah. Berarti ada perintah observasi langit di sana. Ya, Masya Allah. Maka tahapan-tahapannya tuh panjang untuk seseorang itu bisa mengkristalkan ilmu. Dari data, kita mengetahui informasi, kita belajar ilmu pengetahuan, kita dapat insight, ya ini yang keempat nih, insight gitu, dapat aha moment, oh gini maksudnya, sampai akhirnya kita punya wisdom, kita punya kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Contoh ya, ini maksudnya apa sih? Data, informasi, knowledge, insight, wisdom. Contohnya nih, misalnya kita tahu data. Ya, tadi di awal kan kita tahu, oh ternyata rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3 jam scrolling di media sosial. Oh ternyata skor PISA-nya eh, murid-murid di Indonesia itu rendah ya, merah. Terus tadi skornya di angka 300 sekian gitu ya, rendah. Kemudian, oh ternyata di Indonesia orang-orang yang bisa mendapatkan gelar S1 itu hanya 10%. Ya udah, itu baru data aja tuh yang kita tahu. Tapi kalau kita olah lagi, misalnya kita tahu informasi juga. Kita tahu informasi dari gurunya langsung, dari guru-gurunya. Kenapa? Apa yang dirasakan sama guru-guru di Indonesia? Oh, ternyata mereka fasilitasnya sangat kurang, penghargaannya sangat kurang, atau bahkan ada yang benar-benar hanya mengabdi gitu ya, tanpa mendapatkan gaji. Oh, ternyata kita tahu juga informasi dari murid-muridnya, ya dari para pelajar di Indonesia. Oh, ternyata mereka ngerasa banyak kekurangan ini, atau oh ternyata mereka banyak terdistrak oleh gadget dan seterusnya ya. Itu informasi. Kalau knowledge itu udah ilmu pengetahuannya. Ya, jadi kita tahu ilmunya. Ilmunya gimana sih? Oh, ternyata kalau dalam ilmu pendidikan tuh kayak gini. Oh, ternyata kalau dalam Al-Quran, perintah membaca tuh seperti ini, perintah belajar begini. Oh, ternyata kalau kita teladani generasi sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'at, para ulama, mereka tuh punya tradisi belajar seperti ini gitu ya. Misalnya kita tahu Muhammad Al-Fatih itu tradisi belajarnya di sekolahnya Muhammad Al-Fatih sebelum masuk ke kelas mereka diwajibkan sama gurunya untuk membaca 8 sampai 9 jam buku yang mereka akan pelajari hari itu.
Jadi kalau belum membaca dan menghafalkan selama 8 sampai 9 jam, mereka belum boleh masuk ke kelas. Ketika udah masuk ke kelas, semuanya udah ada isinya nih di otaknya, karena udah belajar sebelumnya, kemudian gurunya menyampaikan interpretasi yang dia pelajari, murid-muridnya menyampaikan interpretasi yang dia pelajari, kemudian keduanya berdiskusi. Setelah berdiskusi, selanjutnya mereka membuat selanjutnya dari ilmu yang mereka pelajari ini, apa sih analisisnya, apa yang bisa kita kembangkan, ada solusi apa, dan seterusnya. Itu knowledge tuh, ketika kita udah menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan. Setelah kita tahu ilmu pengetahuannya, kita tahu data, informasi, dan di lapangannya, kita bakal nemuin insight. Insight itu kayak aha moment, kita merefleksikan data. Oh, ternyata kita tuh harus berupaya nih meningkatkan kesejahteraan guru. Oh, ternyata kita tuh harus bisa nih ngajakin anak muda untuk lebih dekat sama Islam, memahami Al-Quran, sehingga mereka semangat belajar misalnya. Itu insight. Ya, ketika udah tahu itu, yang lebih tingginya ya, atau yang lebih dalamnya adalah wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kita sudah menerapkan ilmu atau apa yang kita pahami ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, berarti aku harus jadi orang yang suka membaca. Oh, aku berarti harus bikin apa ya, bikin proyek apa ya yang bikin anak-anak muda tuh jadi suka baca. Oh, kita bikin ini yuk, kita buka perpustakaan di pinggir jalan. Jadi siapapun bisa ikut baca ya, kita bikin yang nyaman dan seterusnya. Itu tuh wisdom. Dan Allah pengen kita punya wisdom, pengen kita punya hikmah. Dan itu prosesnya panjang tadi. Kita harus suka baca, kita harus suka memahami, kita harus suka menulis, kita harus suka menyampaikan, berpikir yang mendalam. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran ya. Di Allah tuh menyebutnya sebagai ulul albab. Ya, orang yang punya kemampuan berpikirnya mendalam. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak suka membaca dan menulis. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita perlu membuat amal jariah. Ya, membaca dan menulis itu akan membuat kita punya amal jariah ya. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang solih. Ya, jadi ketika kita punya ilmu yang dimanfaatkan, itu adalah amalan yang akan terus mengalir. Ketika kita wafat, ya, bayangin ketika kita wafat. Kira-kira kebermanfaatan kita itu akan bertahan berapa tahun sih? Ya, apakah setahun, 2 tahun, udah nggak ada yang inget lagi nama kita, nggak ada lagi yang mendapatkan kebermanfaatan dari kita, maka terputus amalan-amalannya. Maka kalau kita pengen punya amalan yang panjang gitu ya, yang berlimpah, yang terus-menerus, maka sering-seringlah untuk menulis. Ya, yang semoga ilmu yang kita sebarkan itu bermanfaat. Sehingga salah satu motivasi ya kalau Teteh, salah satu motivasi Teteh itu menulis buku, itu harapannya semoga ketika nanti wafat, buku itu masih ada, masih dibaca, memberikan manfaat kepada orang-orang, masih disampaikan dari generasi ke generasi ya, harapannya kayak gitu. Maka semoga dengan kita menulis, kita punya amal jariah. Kemudian yang ketiga, membaca dan menulis adalah proses kita mewariskan dan mendokumentasikan ilmu. Ya, boleh jadi ilmu yang kita pahami sekarang, itu nggak diketahui sama orang-orang. Ya, hikmah yang kita rasakan hari ini, orang lain mungkin nggak dapat. Maka kalau kita sebarkan, kalau kita tulis dan kita sebarkan, maka orang-orang jadi tahu juga. Gitu. Jadi kita perlu mewariskan dan mendokumentasikan ilmu. Ini contoh ya, ini adalah buku para ilmuwan di zaman Abbasiyah yang tadi. Ini buku tentang kedokteran ya, ada telinga, ada organ-organ dan seterusnya. Ini buku tentang optik nih kayaknya ya, tentang bagaimana rumus-rumusnya ya dan seterusnya. Bayangkan ketika para ilmuwan terdahulu itu nggak suka nulis. Ya, bayangin kalau mereka punya mindset,
aku kan ilmuwan kedokteran, aku bukan penulis, aku bukan sastrawan, yaudah aku nggak usah nulis gitu. Maka ilmunya cuma berhenti sampai di kehidupan itu aja, kehidupan para ilmuwan itu. Ya, tapi karena mereka punya budaya untuk menulis dan mereka tahu ketika mereka menulis itu mereka sedang mewariskan dan mendokumentasikan ilmu, maka ilmunya bermanfaat sampai hari ini. Ya, bukunya Ibnu Sina, bukunya Al-Khawarizmi itu masih terus dipakai, ya, masih terus dipakai ilmunya dan dikembangkan sampai hari ini. Ini warisan ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Makanya eh, ada sebuah ungkapan ya bahwa peradaban Barat hari ini yang sangat-sangat maju, kita lihat dari teknologinya ya, bukan dari adab dan moralitasnya. Kalau kita lihat peradaban Barat dari teknologinya atau Cina ya dari teknologinya, itu sangat-sangat besar jasanya dari generasi Golden Age-nya Muslim. Karena ilmunya disambungkan tuh ke sana. Gitu sayangnya kita nih hari ini ya eh, orang-orang Muslim, mayoritas peradaban Muslim hari ini itu justru tidak menghargai ilmu sebagaimana peradaban Barat hari ini. Ya makanya kita banyak tertinggal. Gitu. Kemudian melawan kebatilan. Allah minta kan tadi ya ada amar ma'ruf, kita menyebarkan kebaikan. Ya kata Allah, kita juga diperintahkan untuk nahi mungkar, melawan kebatilan. Dengan menulis, kita juga bisa melawan kebatilan nih. Ada hal-hal buruk apa nih yang tersebar di media sosial misalnya. Maka ketika kita ingin menyampaikan sebenarnya harusnya kayak gimana sih di dalam Al-Quran. Kalau menurut Rasulullah gimana sih? Nah itu yang kita sampaikan dengan tulisan. Ini salah satu contoh ya bagaimana tulisan itu bisa mengalahkan penjajah di zaman penjajahan Indonesia. Ya, di zaman dulu Indonesia masih terjajah. Teman-teman, ini adalah sebuah headline di surat kabar. Saat itu namanya Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat ya. Jadi ini udah sangat-sangat jadul banget. Ini ilmuwan ini yang menuliskannya, ilmuwan, ulama. Dituliskan oleh jurnalis tapi dikutip dari para ulama. Jadi saat itu ulama menyerukan 60 juta kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Nah, Masya Allah, keren banget ya dulu ya, ini Gen 45 nih. Dulu headline korannya kayak gini, Masya Allah. Begitu begitu luar biasa ya kesungguhan dan ketangguhannya. Dan itu yang dilakukan untuk memerangi kebatilan. Jadi bisa dibayangkan kalau dulu para ulama tidak mau menulis dan menyebarkan kesungguhan untuk berjihad ya. Boleh jadi ini kita masih dijajah sampai hari ini. Itu sama, kita pun juga ada perintah untuk nahi mungkar. Mungkin di media sosial kita ya kita bersuara menentang penjajahan Palestina, ya kita menyuarakan ya untuk menghentikan genosida yang ada di Gaza ya karena genosida belum berhenti ya walaupun sudah kejahatan senjata sampai saat ini masih terus melakukan bombardir Israel. Gitu. Kalau Teteh ngerasain ya, Teteh tuh aktif di media sosial itu dari tahun 2016. Jadi aktif menulis, aktif menyuarakan, aktif beropini sampai sekarang. Berarti udah 10 tahun ya, Masya Allah, Alhamdulillah, biidnillah. Dan Teteh ngerasain banget kalau lagi melawan kebatilan, kalau lagi nahi mungkar nih, itu gempurannya tuh luar biasa. Jadi kalau speak up tentang LGBT, tentang eh apa lagi ya, tentang hal-hal yang ada pro dan kontra gitu, wah itu bullyingnya akan sangat-sangat besar di media sosial. Dan itu salah satu eh, konsekuensi ya, konsekuensi kita bernahi mungkar ya dijulitin paling. Insya Allah sangat ringan ya dibandingkan Rasulullah ya ketika berdakwah disambitin batu, diperangi dan seterusnya.
Dan ketika kita menyebarkan kebaikan, ada salah satu quote Said Kutub ya. Dia berpesan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan mampu menembus jutaan kepala. Ini salah satu manfaat yang sangat-sangat powerful dari menulis. Ya, kalau kita pengen menyebarkan banyak kebaikan kepada orang-orang, maka media yang sangat-sangat powerful adalah menulis, gitu. Kita lihat jurnalis-jurnalis yang ada di Gaza ya. Jurnalis yang ada di Gaza itu jadi sasaran rudal-rudalnya Israel. Ya, rudalnya Israel itu satu peluru satu rudal cuma bisa menghancurkan satu jurnalis itu aja. Tapi tulisan-tulisan jurnalis itu yang sudah menyebar di berbagai platform, di Telegram, di media sosialnya. Kalau udah di media sosial itu kan udah nggak bisa dihentikan. Ada yang nge-repost, ada yang save, ada yang recreate, ada yang nge-post lagi, dan seterusnya. Itu bisa menembus jutaan kepala, bisa jutaan views, ya bisa jutaan share. Ini salah satu powerful-nya. Makanya banyak jurnalis-jurnalis Gaza yang jadi target. Nah, maka kita juga seperti itu. Ketika kita menyebarkan kebaikan sesuatu, itu sangat-sangat powerful untuk bisa syiar, untuk bisa menyebarkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita nggak memanfaatkan ya. Media sosial itu dia kayak pisau bermata dua. Ya, dia bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan, bisa untuk menghentikan kezaliman atau ketidakadilan gitu ya dengan kita bersuara, tapi bisa juga jadi tempat kemaksiatan, bisa juga jadi tempat tadi ya, jadi brain rot, jadi kesia-siaan dan seterusnya. Maka jadikanlah media sosial itu tempat menyebarkan kebaikan ya, sambil kita latihan skill nulis, sambil kita latihan mengolah informasi ya, atau teman-teman yang mau jadi konten creator, latihan kita untuk bisa menyampaikan dengan luas, bisa menulis dengan memikat, menggerakkan tuh kayak gimana. Ini juga salah satu bentuk latihan kita. Gitu. Kemudian propaganda, walaupun ini contohnya negatif ya. Tapi untuk yang positif adalah tadi kita terus-menerus bersuara menyampaikan kebaikan. Pun bahkan untuk musuh-musuh kita nih, salah satunya Theodor Herzl. Theodor Herzl adalah bapak Zionisme, teman-teman. Dia yang punya ide pertama kali untuk membuat negara Zionis. Dari mana dia menyebarkan idenya? Dari tulisan. Dia bikin tulisan ya, journaling, bukan journaling juga sih, diarinya Theodor Herzl. Judulnya Negara Yahudi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 jilid. Jadi kita jangan sampai kalah nih. Dia aja berkarya ya nggak dalam kebatilan, masa kita nggak berkarya dalam kebaikan dan kebermanfaatan. Masya banget sama Ya, ini aku punya bukunya yang si cemas versus si takut. Bagus banget. oke. Masih di Tokped 25.000. Buku apa nih 25.000? Ternyata bagus Oke, lanjut banget. ya. Ini dia hanya mencari ridha Allah. Jual buku 25.000. Ya, Bismillah. Aku mau sharing sedikit tentang perjalanan berkarya dengan menulis. Ini semoga bisa ada hikmah yang diambil ya. Jadi ketika dulu awal mula menciptakan buku pertama tuh ini nih, Seni Tinggal di Bumi. Itu tahun 2018. Dari awalnya suka menulis tuh sebenarnya dari SMA. Nah, ini jadi seumur teman-teman tuh aku suka banget nulis. Dulu nulisnya di Blogspot. Kayaknya masih ada deh kalau dicari catatan Konit ya. Silakan dicari dan dibaca betapa jeleknya tulisan-tulisan yang ada di sana. Tapi dulu aku pede-pede aja gitu ya. Bodo amat nih mau kayak gimana. Yang penting aku tuh suka nulis. Dan tulisan-tulisannya juga freestyle aja gitu ya. Aku nggak mikir itu untuk kebaikan, untuk dakwah ya. Boro-boro dulu mana ngerti dakwah-dakwahan. Tapi dulu aku nulis di Blogspot ya udah karena aku suka aja. Dan dia jadinya kayak diary. Jadi kalau aku lagi pusing habis ujian fisika, ya udah aku tulis aja ya pengalaman tadi kayak gimana. Atau kalau habis jalan-jalan, pergi ke tempat mana, aku tulis aja deh tuh gimana perjalanannya, seperti apa. Atau kalau aku kepikiran ada sebuah cerita, bikin cerita pendek, pokoknya apapun lah, nulis tuh di Blogspot.
Dan dari dulu memang udah punya keinginan, ih pengen deh kalau suatu hari bisa nulis buku, tapi nggak tahu gimana caranya. Masuk ke penerbitan tuh kayak gimana dan lain-lain. Kemudian ketika kuliah, aku mengambil jurnalistik. Jurnalistik Pikom Unpad karena tadi emang suka nulis, kemudian suka jalan-jalan, kayaknya cocok deh kalau aku ngambil jurnalistik. Dan memang ketika kuliah itu di drill untuk selalu menulisnya tuh sangat-sangat keras. Ya, sangat-sangat intens. Jadi menulis untuk berita, menulis untuk opini, menulis untuk feature, menulis untuk radio, menulis untuk wah macam-macam deh. Pokoknya tugasnya Masya Allah, Tabarakallah lah. Semuanya nulis bisa berlembar-lembar setiap hari, setiap pekan selama 4 tahun itu. Nah, mulai untuk aktif di media sosial itu sekitar tahun 2015 tahun 2016. Dulu itu awalnya karena ada challenge dari guruku. Namanya adalah Sirah Nabawiyah Challenge, tantangan menulis Sirah Nabawiyah. Ini kalau teman-teman mau mengikuti sangat boleh ya. Tapi dulu tuh agak ekstrim. Jadi aku dulu sangat-sangat takut untuk menuliskan sesuatu yang sifatnya ada nilai-nilai Islam dalam media sosialku. Takut banget, karena aku dulu menjadikan Instagram Konit itu, dulu kayak followersnya mungkin baru 1.000 2.000 gitu kali ya. Ya udah buat posting foto sama teman-teman, posting fotografi alam gitulah ya, karena dulu aku suka jalan-jalan di gunung, sunset, sunrise, di lautan, dan seterusnya. Ya udah cuma kayak gitu, seperti orang-orang menggunakan Instagram pada umumnya. Bukan buat konten kreator, bukan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, dan lain-lain. Kemudian, ada tantangan itu tuh. Tantangannya adalah bikin sebuah tulisan setiap hari dari 10 halaman Sirah Nabawiyah yang kamu baca. Simple kan ya, kayak cuma 10 halaman, terus dibikin jadi satu tulisan di post di media sosial. Tapi ternyata setelah dijalanin, itu sangat-sangat challenging menurut aku. Karena ketika menulis untuk menciptakan sebuah tulisan, dan tulisannya tuh nggak boleh cuma resume doang. Ya, misalnya kita baca 10 halaman, oh resumenya ini enggak. Tapi tulisannya itu, bagaimana kaitannya Sirah Nabawiyah yang 10 halaman yang kamu baca itu dengan anak-anak muda saat ini. Jadi 10 halaman sirah itu harus bisa jadi harus bisa jadi solusi bagi masalah anak-anak muda hari ini. Jadi di situ harus ada analisisnya. Kalau waktu itu misalnya aku baca tentang sirah ketika Rasulullah itu berdakwah mulai berdakwah secara terang-terangan, sahabat-sahabatnya mendapatkan penyiksaan yang luar biasa, kemudian turun perintah untuk sholat Qiyamul Lail di surat Al-Muzammil. Apa kaitannya dengan anak muda hari ini? Nah, tulisannya harus bisa menjawab sampai sana. Ya, makanya salah satu tulisan di Seni Tinggal di Bumi itu ada judulnya Tips Anti Baper. Baper itu bawa perasaan ya. Kalau sekarang tuh apa ya? Gampang down ya, gampang terpuruk. Oh, ternyata anak-anak muda hari ini dia gampang terpuruk, gampang patah ya. Ibaratnya sekarang tuh strawberry generation. Karena dia nggak punya hubungan yang kuat dengan Allah. Yang nggak punya hubungan yang kuat dengan Al-Quran sehingga dia gampang untuk demotivasi, dia gampang untuk dipatahkan, dia gampang untuk menyerah. Tulisannya tuh yang macam seperti itu. Dan waktu itu tantangannya berlangsung selama 3 bulan. Jadi tiap hari tuh 10 halaman, 10 halaman, 10 halaman. Dan akhirnya ketika menulis setiap satu tulisan itu tuh nggak bisa dari satu referensi. Nggak bisa cuma dari Sirah Nabawiyah, tapi pasti aku harus ngebaca referensi-referensi yang lainnya. Kayak aku harus riset dulu, anak-anak muda masalahnya tuh apa sih? Kenapa dia melakukan ini? Oh, kalau dari teori psikologi kayak gimana? Kenapa orang itu gampang ngedown, gampang terpuruk, dan seterusnya. Inilah yang akhirnya terus berlangsung ya. Kebiasaan ini yang akhirnya terus berlangsung sehingga kebiasaan untuk membaca dan menulis itu terbangun. Jadi emang ngebangunnya tuh nggak sehari 2 hari, tapi dia butuh pembiasaan ya. Otak kita tuh butuh pembiasaan untuk suka membaca dari berbagai referensi, kemudian mengolahnya menjadi satu ide dan berani untuk mempublikasikannya. Berani untuk post tulisan di media sosial itu menurut aku challenge yang kedua, karena dulu aku takut banget
untuk menyampaikan ide tulisanku ke media sosial. Takut untuk dicap, aduh lo siapa sih? Baru belajar kemarin udah ngomongin tentang siroh. Aduh lo siapa sih? Baru hijrah kemarin udah ngomongin tentang apa ya, hikmah-hikmah dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan itu tuh ada. Kemudian perubahan tadi ya, setiap orang kan punya personal branding di media sosial. Ketika yang tadinya aku brandingnya tuh seorang fotografer alam, berubah menjadi seorang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, itu switch-nya tuh susah gitu. Ada banyak perasaan-perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang muncul. Tapi karena 3 bulan itu di drill, ya akhirnya terbiasa. Gitu, sampai akhirnya setelah 3 tahun rutin menulis, tulisan-tulisan itu dikumpulkan, kemudian menjadi antologi, namanya Seni Tinggal di Bumi. Dan buku antologi itu akhirnya sekarang ada 3 nih yang antologi tulisan-tulisan di media sosial setiap 3 tahun. Itu Seni Tinggal di Bumi, Hidup Satu Kali Lagi, sama Bertemu Dewasa. Kalau Saya Takut, Cemas, dan Sedih ini cerpen, ini novel nih, 24 jam sama Nyala Semesta. Ini beda lagi nih kalau kita bikin karya fiksi, itu beda lagi prosesnya. Kayaknya butuh satu pertemuan lagi ya untuk ngebahas tentang membuat karya fiksi. Jadi teman-teman yang pengen aku sampaikan dari perjalanan berkarya dengan menulis ini, yang pertama kita tuh butuh membiasakan diri kita, membiasakan otak kita, melatih mental kita untuk jadi seorang penulis. Dan itu harus mau dimulai dan harus berani untuk menulis tulisan-tulisan yang jelek dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum berani menulis, maka teman-teman niatnya nggak usah bikin tulisan yang bagus. Niat aja, pokoknya aku nulis, bikin tulisan yang jelek gitu. Nggak apa-apa. Ya, yang jelek itu bukan tulisan yang salah ya. Informasinya tetap harus benar ya, tetap harus dikurasi ya. Kalau ngambil ayat Al-Quran, ambil ayat Al-Quran yang benar. Kalau ambil dari buku referensi, ambil yang benar. Tapi untuk menciptakan tulisan yang bagus, yang menarik, yang bikin, yang kalau sekarang ya mungkin indikatornya yang likes-nya banyak, share-nya banyak, yang viral, itu butuh proses. Dan nggak apa-apa kalau kita bikin 1000 tulisan sampah dulu, sampai akhirnya dapat 1 tulisan yang emas, nggak apa-apa. Tapi perlu dimulai prosesnya. Dan itu mungkin butuh bertahun-tahun. Pembiasaannya mungkin butuh berbulan-bulan, tapi harus dimulai. Harus berani tuh, harus ngerasain kita. Nulis tulisan, nggak ada yang likes, nggak apa-apa. Ya, bikin tulisan, ada yang komen, Kak, kalau dari referensi ini kayaknya yang benar kayak gini deh gitu ya. Dikritik-kritik dulu, nggak apa-apa. Gitu, itu namanya proses. Tapi harus mau dimulai prosesnya. Kadang yang berat itu adalah prosesnya. Nggak semua orang mau menjalankan prosesnya. Dan nggak semua orang mau ngerasain bisa konsisten 3 bulan nulis berturut-turut. Itu kan proses yang apa ya, yang sangat-sangat challenging gitu, yang nggak ada yang marahin kita. Kalau kita gagal, nggak ada yang marahin kita juga. Semuanya tergantung pada kesadaran individunya masing-masing. Gitu ya. Maka ini salah satu cara ya. Kalau teman-teman ya ingin memulai menjadi seorang penulis, atau teman-teman mau membiasakan membaca dan menulis, ini tipsnya. Yang paling pertama sih ini sebenarnya, kurangi distraksi. Distraksi itu sangat-sangat mempengaruhi produktivitas kita dalam menulis. Karena distraksi itu biasanya dia sifatnya konsumtif kan. Apapun yang konsumtif itu akan sangat-sangat menyulitkan kita untuk produktif. Scrolling itu konsumtif. Nonton film-film streaming, ya nggak kerasa tuh biasanya dia 1 episode, 2 episode, tiba-tiba udah berjam-jam aja habis kita buat nontonin film-film ya. Ternyata tuh udah terakhir nonton film kapan ya? Kayak udah bertahun-tahun lalu. Belum kayak tidak menemukan waktu gitu menonton film 1 sampai 2 jam gitu bisa stay. Kita kurangin distraksinya atau main game ya itu yang akhirnya menyulitkan kita untuk membaca dan menulis. Kita kurangi dulu. Kemudian kalau mau membiasakan menulis ini dulu nih, journaling. Journaling itu adalah
teknik menulis yang paling-paling mudah. Jadi coba biasakan untuk nulis diary setiap hari. Misalnya menjelang tidur, tulis apapun yang terjadi hari itu. Nggak usah mikir macem-macem, nggak usah dibagus-bagusin. Tulis aja bebas, terserah, curahkan apapun yang ada dalam hati dan pikiran kalian. Mau tulisannya aneh-aneh, mau struktur bahasa yang nggak bener, mau pakai gaya tulisan yang sehari-hari ya, tulisan-tulisan slang, nggak apa-apa. Pokoknya bebas deh. Se-freestyle mungkin boleh ya. Mau curhat, hari ini lagi sedih, hari ini lagi cemas banget, lagi insecure banget, hari ini habis dengerin webinarnya bareng Teh Koon, boleh deh tulis terserah. Itu journaling. Tapi kita perlu membiasakan itu. Ya, lakukan misalnya sebulan full kita journaling. Itu latihan kita nulis. Ya, karena menulis itu kan kita berlatih untuk memindahkan ide-ide yang ada dalam pikiran kita menjadi bentuk tulisan. Seringkali yang membuat kita sulit untuk melakukan itu, ya kita tuh punya ide, kita punya sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi ketika bertemu kertas kosong, bertemu notes yang kosong ya di HP kita masing-masing, kita tuh takut mencurahkannya. Ya, sering nggak ngerasain pengen nulis sesuatu, sekalimat, dua kalimat, dihapus lagi. Sekalimat, tiga kalimat, dihapus lagi. Udah jadi semuanya, dihapus lagi. Udah jadi semuanya, didiemin aja, nggak mau untuk di-share ke orang lain, gitu kan? Ya, makanya coba journaling dulu. Ini yang paling, step yang paling awal banget. Menulis bebas tanpa berpikir. Ya, nggak usah di-share juga, ya. Jangan di-share juga ya, misalnya kehidupan pribadi. Ini yang pertama, untuk ngelatih otak kita aja nih, agar eh, mudah gitu ya, agar punya kemampuan memindahkan ide dalam isi kepala ke kertas. Yang kedua adalah challenge baca buku. Ya, ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi, ketika kita menulis, otak kita harus punya bank kata, ya nggak? Ya, kita harus punya kata yang banyak, pilihan-pilihan diksi yang banyak, ide-ide yang banyak, agar ada yang bisa kita tuliskan. Ketika kita nggak baca buku, ketika kita nggak eh, ketika kita menyibukkan diri kita dengan tadi ya scrolling, ya yang hal-hal yang tadi yang sifatnya konsumtif, kita jadi nggak punya bank kata di dalam otak kita. Nah, membaca buku adalah cara membangun bank kata itu, menyimpan banyak kata di dalam kepala kita. Jadi kita punya jutaan kata. Sehingga ketika kita menulis sesuatu, kita nggak stuck. Aduh, gimana ya nulisinnya, gimana bingung gitu ya. Ketika kita bingung, menuliskannya itu biasanya karena bank kata kita tuh nggak banyak gitu. Maka targetkan kita punya kebiasaan baca buku apakah 15 menit per hari. Ya, kalau udah bisa 15 menit per hari, tambahin jadi 30 menit per hari. Kalau udah bisa 30 menit per hari, tambahin 1 jam per hari. Tambahin jadi 2 jam per hari gitu ya. Dan itu harus sifatnya konsisten. Ya, karena dengan membaca buku, kita bakalan punya bank kata yang pertama, yang kedua ide. Ide menulis itu sangat dipengaruhi dengan intensitas kita baca buku. Ya, kalau nggak baca buku, kita sering stuck gitu ya. Apa ya, nulis apa, nggak ada ide sama sekali. Karena tadi, nggak ada insight yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Ya, maka rutinkan baca buku. Kemudian, challenge menulis bermanfaat di media sosial. Nah, ini aku pengen men-challenge teman-teman untuk nulis rutin di media sosial. Pastikan buat tulisan yang bermanfaat tentunya. Kemudian post di media sosial dengan akun yang dipublik. Ya, jangan di private. Karena tadi ya, kan kita mau share sesuatu hal yang bermanfaat ke banyak orang, maka jadikan itu publik, akunnya publik. Nah, tulisan-tulisannya seperti apa? Ini jadikan aja ya latihan. Kalau nggak ada ide gimana teh? Bisa dari apa yang kamu suka. Ya, apa yang kita suka, kemudian tulisin hikmahnya apa sih? Ya, misalnya kamu concern di mana? Oh, ternyata aku tuh gabung komunitas ini loh, komunitas yang mencintai bumi. Ya, kenapa sih kita harus mengurangi penggunaan plastik?
Kenapa sih kita tuh harus mendaur ulang benda? Kenapa kita nggak boleh beli produk ini, produk itu? Itu bisa di-share ya, apapun yang bermanfaat. Atau tadi, dari tulisan diary kita olah lagi. Ada nggak hikmahnya yang bisa di-share ke banyak orang? Ya, misalnya, oh hari ini sebenarnya aku tuh pengennya mager-mageran, tapi ternyata temen aku ngajakin untuk ikut kajian, tahu-tahu aku melakukan hal yang bermanfaat, atau oh ternyata hikmahnya tuh pintu-pintu hidayah tuh selalu ada ya, selalu Allah tuh buka kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya ya, hal-hal yang seperti itu juga bisa kita tuliskan. Atau dari ayat Al-Quran atau hadis yang kita baca atau yang kita pelajari. Makanya, eh, tadi ya, lawannya brain rot adalah kita melatih kemampuan fokus mendalam. Salah satu cara melatih kemampuan fokus mendalam adalah menghafalkan Al-Quran. Tentu niatnya bukan menambah kemampuan fokus ya. Niatnya adalah taqarrub ilallah, kita mendekat kepada Allah, kita memahami Al-Quran lebih dalam, dan sekaligus ngobatin brain rot-nya kita. Ya, karena ngafalin Al-Quran kita tuh harus stay gitu ya, duduk 30 menit, 1 jam, sampai 3 jam mungkin. Itu sangat-sangat melatih kemampuan kita bisa fokus lebih lama. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan, itu kan kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Masa nggak ada sih hikmah yang kita dapatkan? Gitu. Dan itu tuh ngerasain banget ketika menulis di buku Seni Tinggal di Bumi dan Hidup Satu Kali Lagi. Itu tuh banyak banget ide-idenya ketika ngafalin Quran. Karena tadi ayatnya itu kan diulang-ulang. Terus kalau teteh lagi ngafalin Quran, itu pasti teteh cari tahu juga. Ini tafsir Al-Qurannya apa sih? Biar biar aku tuh ngerti ini yang lagi aku hafalin itu tentang apa. Nah, itu kan pengetahuan ya. Nah, itu juga yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi ide. Itu maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran karena itu sumber ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian bisa juga dengan teman-teman pergi melihat sekitar. Jadi kalau lagi nggak ada ide, coba keluar. Ya, jangan ketika mungkin nggak ada ide karena rebahan terus gitu. Coba kita keluar, lihat sekitar, dan cobalah lebih peka. Mungkin ketika kita keluar, kita ngelihat ada anak jalanan di pinggir trotoar, lagi ngerjain buku pelajaran. Mungkin dari situ kita bisa dapat ide, oh Masya Allah ya. Ada anak yang terbatas fasilitasnya, tapi dia tetap usahakan belajar. Mungkin ketika kita keluar, kita ngelihat ada seorang badut di jalanan yang ketika dia mendapatkan beberapa rupiah hari itu, dia masih infakkan sebagian ke kotak amal masjid. Bisa jadi ide di situ. Ya, mungkin kita ngeliat ada seorang driver ojek online yang kelelahan sampai ketiduran di pinggir jalan. Kita bisa dapat ide dari situ ya, bagaimana perjuangan yang luar biasa seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Atau ketika kita ngeliat sungai, ada sungai yang airnya hitam, kemudian kita mikir, ini awalnya sungai ini di titik 0 kilometer sungai ini itu nggak hitam. Sungainya bening, kenapa sampai di perkotaan dia hitam? Wah, ternyata karena eh, ada banyak pencemaran gitu ya. Dulu ada salah satu tulisan teteh yang terinspirasinya tuh ketika ngelihat sungai Citarum yang hitam. Sungai Citarum yang hitam di Bandung, itu awalnya di titik 0 kilometer Sungai Citarum. Itu jernih banget ya, namanya juga mata air ya, jernih. Tapi kenapa sampai di kota Bandung dia hitam? Karena air itu, kalau teteh ya mengambil hikmahnya, karena air di sungai itu, dia nggak punya pilihan, dia mau belok kemana. Dia cuma mengikuti kontur dataran yang rendah, ya, dan dia cuma mengikuti kemana dia mengalir. Ketika dia mengalir melewati pemukiman yang nggak menjaga kebersihan, maka dia juga akan hitam, akan ikut kotor. Sedangkan manusia itu punya kemampuan untuk memilih
Kalau dia melihat lingkungan yang sekitarnya kotor, dia bisa belok ya, sehingga manusia itu tetap bisa jernih sesuai fitrahnya. Itu contoh ya. Pergi melihat sekitar. Atau ya, diskusi, ngobrol sama siapapun itu juga bisa jadi sumber ide. Cobalah untuk sering-sering berdiskusi. Apakah sama teman, apakah sama guru, atau sama orang-orang random. Tukang sayur, misalnya lagi disuruh beli sayur sama ibunya. Coba diskusi sama tukang sayurnya. Ya gimana Bu sekarang? Lagi rame nggak? Wah, sepi nih ternyata. Aduh, ternyata barang-barang mahal dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya keluar tuh ya masalah-masalah dari sekitar. Itu juga bisa jadi ide ketika kita nggak tahu mau nulis apa. Gitu ya. Insya Allah teman-teman sedikit tips ketika kita mau mulai jadi penulis. Insya Allah Bikuai-nya juga tadi kita udah pelajari kenapa kita mau jadi penulis, kenapa kita mau menjadikan tulisan-tulisan kita jadi hal yang bermanfaat, kenapa kita harus belajar dan seterusnya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat menjadi penulis berkarir surga. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya Kak Konita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau tuliskan kolom di chat ya. Ada yang ingin bertanya? Dari Kak Risnawati dulu boleh? Baik Kak. Suara Risna terdengar gak Kak? Terdengar, Kak Risna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Risnawati Mardiah dari Kota Sukabumi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Konita yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Selain Risna sering baca tulisan Teteh dari Instagram, alhamdulillah sekarang bisa bertemu walaupun secara virtual. Risna ingin bertanya Teh, tadi dari materi dari awal tentang membaca, tentang sejarah, dan tentang menulis, ada dua pertanyaan yang ingin Risna tanyakan. Pertama, bagaimana sih cara membaca yang efektif agar kita tuh gak cepat lupa gitu. Ketika misalnya udah selesai membaca kan kadang kita lupa sama isinya gitu. Pertama itu. Kedua, ketika Risna membaca buku Teteh yang menjadi dewasa, yang covernya itu ada ini perahunya, yang itu Masya Allah udah dibaca waktu itu sekali duduk tamat. Nah dari situ Risna tuh kayak kepikiran bagaimana sih cara membuat judul yang menarik gitu untuk buku kita, sehingga judulnya itu menjadi solusi bagi para pembaca gitu. Mungkin itu Kak untuk pertanyaannya dari Risna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Oke, Masya Allah, Teh Risna, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, cara membaca buku yang efektif. Ketika aku baca buku yang judulnya tadi ya, Ilmuwan Gila Baca atau Ulama Gila Baca, di situ ada sebuah fakta kalau Ibnu Sina ketika membaca satu buku yang sama, itu bisa diulang sampai 50 kali. Jadi how to read itu dibaca berulang-ulang. Jadi memang harus dibaca berulang-ulang. Akan sangat sulit sekali kita baca sekali, kemudian langsung hafal. Itu kemampuan yang nggak semua orang miliki. Ada orang-orang yang kecerdasannya itu di atas rata-rata, sehingga ketika dia membaca buku, matanya tuh dia kayak kamera. Jadi benar-benar bisa motret, kesimpan semuanya di dalam otaknya dia tuh ada yang kayak gitu ya. Tapi itu sedikit banget jumlahnya. Jadi ketika kita orang yang udah dibaca ya seminggu kemudian itu buku tentang apa ya, kita lupa lagi. Baca lagi bukunya.
Ya, jadi memang harus dibaca berulang-ulang. Seorang Ibnu Sina aja dengan kecerdasan yang luar biasa, dia bisa baca satu buku tuh sampai 50 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan untuk memberikan highlight. Ya, jadi digunakan eh apa stabilonya, highlightnya, atau pakai pensil atau pakai pulpen, digariskan fakta-fakta yang penting. Eh, ada seorang guru, beliau namanya Ustadz Agung Waspodo, ya beliau sempat memberikan ya sebuah tips atau penjelasan. Dia itu di rumahnya ada lebih dari 6.000 buku karena sangat-sangat mencintai membaca, sangat-sangat menyukai membaca. Dan bukunya itu ada dari 4 bahasa. Ada Indonesia, ada Inggris, ada Arab, ada Jerman gitu ya. Pokoknya ada lebih dari 4 bahasa deh ya, dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan beliau setiap membaca itu punya 3 stabilo yang 3 warnanya tuh berbeda. Jadi misalnya warna hijau itu untuk yang menyebutkan data-data seperti nama, tahun, dan seterusnya. Kalau warna kuning itu untuk info, insight apa, dan seterusnya. Jadi ada 3 warna yang berbeda. Sehingga ketika dia mau mencari informasi lagi di buku itu ya, dia tinggal ngebuka terus ngeliat, oh ini yang kalau dia butuh informasi tentang nama, dia tinggal cari yang warnanya biru, dia tinggal cari yang warnanya ini, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian bikin notes, tulisan-tulisan. Jadi setiap kita membaca di tempat-tempat di bacaan tertentu atau di akhir bab dibikin notes apa yang kita pahami dari buku yang kita baca. Misalnya, oh di bab ini aku tuh dapat insight ini. Oh di paragraf yang ini menurut aku ini sesuatu yang insightful banget yang aku tangkap tuh ini gitu ya. Bikin notes-notes seperti itu, tempelin di bukunya. Jadi bukunya rame deh tuh kalau udah kita kasih notes gitu. Kemudian yang keempat, kita sampaikan, kita tuliskan. Ya makanya tadi ya, membaca dan menulis itu sesuatu hal yang nggak bisa terpisahkan. Dan ketika kita menulis dari apa yang kita baca, itu kemampuan kita merekam informasinya akan jadi lebih kuat. Ya biasanya kalau Teteh menulis dari sebuah buku, dari buku-buku, dari halaman kira-kira oh ini mau dijadikan tulisan itu biasanya akan aku tandain. Aku tandain, aku garis-garisin. Kemudian dari informasi-informasi itu aku rangkai dengan bahasa sendiri menjadi sebuah tulisan. Nah, itu biasanya akan lebih nempel lagi di kepala. Yang kelima, disampaikan. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk menyampaikan, apakah itu di media sosial sendiri atau teman-teman punya forum-forum ya, misalnya kayak forum kemuslimahan, teman-teman nyampein sesuatu di sana, atau forum-forum di kelas menyampaikan sesuatu di sana, presentasi, hal-hal yang seperti itu ketika kita menyampaikan itu akan lebih terekam lagi di kepala kepala kita. Ya menyampaikan atau mengajarkan. Ya teman-teman ajarin lagi nih misalnya ke adik kelasnya, ke adik-adiknya, oh ini maksudnya kayak gini, ini caranya seperti ini. Nah, ketika semua proses itu dijalankan, maka tadi ya, membaca bukunya akan jadi sangat-sangat efektif. Ya, jadi memang nggak ada jalan pintas untuk kita bisa memahami sebuah ilmu. Memang harus diulang-ulang, ditulis, disampaikan, ya, dibaca lagi dan seterusnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi ya untuk menciptakan judul yang menarik, ada banyak sebenarnya ya caranya. Yang pertama, judul yang menarik adalah judul yang relatable untuk audiensnya. Jadi setiap tulisan itu pasti punya pembacanya ya. Ketika kita menulis, kita akan punya target, oh tulisan aku pengen dibaca sama siapa. Oh tulisan ini tuh harusnya dibaca sama anak muda. Oh tulisan ini harusnya dibaca sama orang tua ya. Setiap tulisan kan ada segmen-segmen audiensnya masing-masing. Nah, ketika kita menulis, kita harus benar-benar memahami masalah dari audiens kita. Misalnya tadi ya, contohnya adalah buku Bertemu Dewasa. Buku Bertemu Dewasa itu audiensnya adalah anak-anak muda yang lagi quarter life crisis
karena bertemu dengan tanggung jawab dan peran baru di fase dewasa. Nah, maka aku harus tahu nih, apa sih yang mereka rasakan? Itu namanya kita berempati. Ketika kita sudah berempati, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan judulnya. Maka carilah judul-judul yang bisa menjadi solusi bagi audiensnya tadi. Gitu. Misalnya ada yang tulisannya ada yang judul tulisannya Saat Aku Terpuruk. Ya kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang ngerasa terpuruk di fase itu. Ya, sehingga ketika pilihannya adalah Saat Aku Terpuruk, akhirnya jadi relatable untuk audiens kita. Makanya harus sangat-sangat memahami ya, mereka tuh butuhnya apa. Mereka butuh ditemaninya seperti apa, butuh dirangkulnya bagaimana. Jadi merangkul atau relatable itu akan jauh lebih efektif, jauh lebih powerful dibandingkan kalimat-kalimat yang menggurui. Contoh-contoh kalimat yang menggurui itu kalau kita baca buku-buku formal di sekolah. Gitu ya, misalnya cara bisa membaca buku dengan efektif, ya, itu kan kalimat-kalimat yang menggurui. Ya, atau cara agar bisa punya kesehatan mental yang baik, itu kalimat-kalimat yang menggurui ya, kayak di textbook. Tapi ketika tadi ya kita pengen bisa relatable sama audiens, pengen bisa menciptakan tulisan yang menarik, maka tadi harus relatable. Cara relatable gimana? Oh, posisikan kita di audiens. Jadi ya, maka saat aku terpuruk, saat di titik terendah, saat merasa sampah, ya, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya menjadi judul. Itu satu, relatable. Yang kedua adalah gunakan tone yang negatif. Tone yang negatif itu salah satu cara membuat judul yang menarik. Misalnya kita pengen bikin tulisan tentang membangun semangat dan kekuatan mental. Ya, kita bisa pilih judul ya, biar kamu semangat terus. Bisa juga kita pilih judul Saat Terpuruk. Itu dua-duanya isinya bisa sama tuh. Ya, tapi biasanya orang-orang itu akan lebih tertarik sama tone yang negatif. Ya, itu juga bisa jadi salah satu opsi ya. Gunakan ya tone yang negatif. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat-kalimat yang apa namanya ya? Sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau dalam ilmu-ilmu jurnalistik biasanya ketika memilih headline, orang-orang itu nggak akan tertarik sama berita dengan judul anjing menggigit manusia. Tapi mereka akan lebih tertarik dengan judul manusia menggigit anjing. Gunakan pendekatan-pendekatan yang seperti itu ya. Misalnya, temanku pernah nulis judulnya gini, Ketika Mekah Dibom. Itu adalah sesuatu hal teknik ya, teknik penulisan judul. Karena tulisannya bukan tentang Mekah dibom, tulisannya tentang Masjid Al-Aqsa yang sering mendapatkan eh, ancaman-ancaman ya dari penjajah Israel. Tapi judulnya Ketika Mekah Dibom, kenapa? Karena penulisnya memperumpamakan. Teman-teman coba deh bayangin, kalau Mekah dibom gimana? Kita marah nggak? Kalau Ka'bah penuh dengan tembak-menembak di sana gimana? Kita marah nggak? Nah, hal itu yang terjadi di Masjid Al-Aqsa dan seterusnya. Itu salah satu teknik ya penulisan judul, sesuatu hal yang tidak biasa. Kemudian yang kelima, gunakan teknik kontras. Kontras juga sesuatu teknik penulisan yang menarik ya. Kontras itu menggabungkan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Contohnya, eh, anak-anak, misalnya apa ya? Anak-anak yang memikul beban misalnya ya, itu kan dua hal yang sangat-sangat kontras. Oh, dia anak-anak tapi sudah memikul beban misalnya. Atau
Debu yang berpendar. Salah satu tulisanku judulnya Debu yang berpendar. Itu juga dua hal yang kontras ya. Itu tulisan maksudnya manusia tuh dia bisa berpendar. Debu alam semesta ini dia bisa berpendar ketika dia punya keimanan yang luar biasa. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi unsur kontras bisa digunakan tadi ya relatable, kemudian hal-hal yang tidak biasa. Itu bisa jadi tips dan trik untuk kita menulis judul. Sekian, semoga bermanfaat dan menjawab. Kalau untuk pertanyaan masih ada yang ingin bertanya, apakah dipersilakan? Boleh, mangga. Untuk Kak Syifa bisa dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Tehkon atas ilmu yang sangat bermanfaat. Di sini saya izin bertanya terkait keresahan saya nih. Gimana nih Tehkon? Kan sekarang kan AI itu makin canggih ya. Bisa bikin, bahkan AI itu bisa mereplikasi kualitas tulisan manusia. Nah, keresahan saya ini gimana menurut Tehkon soal keberadaan penulis di era AI sekarang? Karena makin banyak AI yang bisa bikin tulisan kayak hampir mirip manusia gitu loh. Sedangkan penulis yang memang punya kemampuan literasi yang bagus justru dikira pakai AI. Padahal ada juga orang yang terbiasa menulis terstruktur karena proses belajar. Misalnya nih Tehkon, salah satu subtes UTBK itu kan ada namanya PBM. PBM itu pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di situ tuh kita dilatih terus buat melatih ketelitian bahasa dan EYD 5. Nah, makanya kayak nggak mustahil dong manusia tuh bisa menulis sesuai EYD 5 karena emang kita tuh dilatih terus buat di PBM UTBK itu. Nah, tapi banyak orang yang skeptis gitu, malah curiga sama tulisan manusia yang terlalu rapi dan sistematis sesuai EYD 5. Nah, itu menurut Tehkon gimana tuh? Terima kasih sebelumnya. Oke, Masya Allah ya kehadiran AI dan penulis. Yang pertama, kalau yang Teteh alami atau ketika Teteh pakai AI untuk menulis, nggak tahu ya ini apakah karena pakai yang gratisan apa gimana. Kalau Teteh ngerasa AI itu ketika dia nulis, dia tuh rapih dan bahasa-bahasanya cantik gitu, tapi isinya kosong. Kalau yang Teteh rasain ya. Karena ada anak Teteh. Tapi tidak berisik ya. Boleh dengarkan tapi tidak berisik, oke? Ya udah. Ya, bismillah. Kalau Teteh ngelihatnya AI itu dia kayak bola yang luarnya tuh bagus gitu ya. Tapi dalamnya tuh kopong. Dalamnya tuh kosong gitu ya. Kalau diperes tuh nggak ada isinya gitu. Jadi menurut Teteh sangat-sangat berbeda kualitas tulisan yang memang benar-benar ditulis dengan menggunakan berbagai referensi sama dengan AI. AI itu dia referensinya akan sangat-sangat terbatas dan dangkal karena ya dia hanya mengandalkan apa yang ada di web. Yang ada bank datanya dia kan, big datanya dia. Sedangkan penulis itu dia menggabungkan antara ilmu yang dia pelajari dari buku-buku yang dia pelajari, kemudian dengan pengalamannya dia, ya, dan emosi yang dia rasakan. Ketiga hal ini yang akhirnya membuat tulisan yang akan jauh-jauh lebih impactful dan mendalam dibandingkan tulisannya AI. AI dia bisa bikin tulisan yang bagus, tapi dia nggak bisa bikin tulisan dengan sumber yang mendalam. Hikmah tadi ya, hikmah, wisdom, aha moment yang kita dapatkan, sama emosi. Emosionalnya AI itu nggak nyampe ke audiens gitu. Kita kalau baca tulisan AI itu mungkin ada emosionalnya gitu ya, tapi nggak kerasa sampai ke audiens. Jadi untuk seorang penulis, ketika dia pengen bikin tulisan yang berdampak, salah satu caranya adalah membaca ya, memahami ilmu yang akan kita sampaikan, kemudian menjalankan apa yang akan kita tulis itu. Jadi ada proses kita ngalamin
Gimana sih rasanya kita menjalankan apa yang sedang kita tuliskan. Di situ akhirnya akan terbentuk emosi ya, ada gregetnya dan kemudian kita punya urgensi untuk menyampaikan itu menjadi sebuah tulisan, akhirnya jadilah tulisan yang menggerakkan. Contoh, Teteh suka memperumpamakan ada 2 nahkoda. Bayangkan ada 2 nahkoda, yang satu yang satu dia nggak pernah berlayar. Perahunya cuma di dermaga aja, dia nggak berlayar. Kemudian dia nulis tentang berlayar. Cara nulisnya gimana? Ya dia lihat aja orang-orang gitu ya, dari TV atau dari mana dia ngelihat, oh gitu ya caranya berlayar ya. Caranya jangkarnya diangkat, layarnya dibentangkan, dan seterusnya. Kemudian dia menulis cara berlayar. Yang kedua, nahkoda ini dia benar-benar berlayar. Dia benar-benar mengarungi samudra. Dia ngerasain susah getirnya di lautan tuh gimana. Mungkin dia ketemu lumba-lumba, dia ketemu ikan paus, dia menghadapi badai, dia menghadapi berbagai kesulitan, dia kesasar, dan seterusnya. Kemudian dia nulis tentang cara berlayar. Kira-kira mana tulisan yang lebih bagus? Pasti nahkoda yang dia benar-benar ngerasain berlayar tuh kayak gimana. Nah, itu kira-kira perbedaan antara AI dan penulis. AI, dia nggak ngerasain emosionalnya tuh gimana ketika dia nulis. Dia cuma ngambil data-data aja dari big datanya dia. Ya, tapi kalau penulis, ada emosionalnya di sana. Dia ngerasain gimana sih susahnya di lapangan. Apa yang dia rasakan, hikmahnya. Tadi ya analisis, melakukan analisis dari berbagai data dan informasi. Itu yang akan membedakan antara penulis dan AI. Itu maka ketika tadi ya ada penulis yang kok tulisannya jadi mirip-mirip AI, maka boleh jadi dia masih harus latihan lagi di tulisannya. Ngedrill lagi tulisannya, lebih banyak lagi baca bukunya, sampai akhirnya dia punya kualitas yang nggak bisa disamain sama AI. Gitu ya, ini yang akhirnya membedakan antara penulis dan AI. Jadi kalau menurut Teteh, penulis tuh masih belum bisa tergantikan sama AI. Ya mungkin bisa, tapi untuk tulisan-tulisan yang dangkal. Jadi kayak kalau kayak caption gitu doang gitu itu mungkin bisa ya digantikan sama AI. Tapi kalau buku gitu ya, karya tulis yang mendalam, riset yang mendalam, tulisan-tulisan yang menggerakkan, tulisan yang menggerakkan tuh tulisan yang ketika orang baca itu bisa mengubah perilakunya dia. Nah, itu tuh cuma bisa sama manusia. Ya kayak misalnya guru Teteh tuh bikin sebuah tulisan di media sosial yang akhirnya ada ajakan untuk mengasuh anak-anak yatim Gaza. 1 minggu terkumpul 1 miliar lebih. Ya, bayangin, itu nggak bisa AI kayak gitu. Ya, jadi inilah yang akhirnya membedakan antara penulis dan AI. Gitu ya, semoga menjawab. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum berpisah, teman-teman semuanya, kami ingin mendengarkan penyampaian kesan dan pesan selama acara ini berlangsung. Dari perwakilan peserta selama mengikuti acara hari ini, adakah ingin mengajukan diri? Boleh Kak Yunda dipersilahkan? Oke, ini kesan pesan ya Kak? Iya. Oke, dari saya sendiri, saya yang udah tahu Kak Konita dari lama kayak gitu ya bisa ketemu dengan beliau walaupun secara virtual itu karena event dari SMA IT Abu Bakar itu sangat bersyukur banget dan pembawaan dari Teh Konita itu benar-benar bermanfaat banget, sangat mindful bagi saya. Dan untuk pesannya semoga SMA IT Abu Bakar juga sering-sering ngadain event ini dan juga Konita makasih banyak semoga makin menginspirasi. Oke udah. Baik, terima kasih atas kesan dan pesannya Kak Yunda. Untuk peserta lainnya ada yang ingin mengajukan lagi?
Kepada Kak Risnawati kami persilakan. Baik Kak, terima kasih banyak untuk kesannya. Ini mungkin pertama kali Risna mengikuti webinar bersama Teh Konita. Masya Allah, sangat luar biasa dan senang banget. Akhirnya Risna bisa bertemu dengan beliau walaupun secara virtual. Dari baca bukunya dan juga bertemu dengan penulisnya sangat luar biasa gitu walaupun secara virtual. Dan yang paling menyenangkan adalah mendapatkan ilmu baru, yaitu ilmu yang tadi cara membacanya efektif dan juga membuat judul yang menarik. Yang sering kali Risna tanyakan di webinar-webinar lain, tapi jawaban kali ini sangat luar biasa gitu. Dan ini menjauh banget, jawabannya sangat luar biasa. Dan pesannya semoga untuk SMA IT Abu Bakar terus berkarya dan juga memberikan inspirasi, dan juga kepada Teh Konita semoga Teteh selalu diberkahi perjalanannya oleh Allah dan juga terus memberikan motivasi kepada kami dan inspirasi lewat tulisannya. Semoga terus menulis, membuat karya yang bisa menggerakkan dan membuat para generasi muda untuk terus bertumbuh menjadi generasi-generasi terbaik seperti generasi di zaman Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu dari Risna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya teman-teman atas kesan dan pesannya. Hadirin sekalian, sebelum menutup acara Talksy pada siang hari ini, mohon untuk menyalakan kamera karena kita akan mengamatikan momen berharga ini. Kepada tim dokumentasi, mohon dipandu untuk pengambilan gambarnya. Siapa? Oh ya, sekarang Us. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sekian sesi inti Talksy pada siang hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya serahkan kembali ke MC kepada Saudara Rasya. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Kaita Gendis yang telah memandu acara Inti Talksy pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Farah Konita atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada panitia dan seluruh peserta. Saya, Ahmad Samuel Akhtar, selaku MC dan mewakili teman-teman panitia, mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup acara Talksy pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, dimohon untuk seluruh peserta untuk dapat mengisi link referensi yang telah disediakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.